Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa asdaqal hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Fadlul Islam, penjelasan tentang sisi-sisi keindahan dan keutamaan Islam yang kita ambil dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Di pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-10. Di bab yang ke-10 masih penjelasan tentang bahaya bid'ah. Jadi sudah kita lewati ada 2 bab ya yang berkaitan dengan masalah bid'ah yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Ya. Di bab ke-8 dan bab yang ke-9. Ini bab-bab yang terakhir ini penjelasan tentang bantahan-bantahan ya dari penulis ya, dari hal yang menguatkan seorang di atas sunnah. Beliau menjelaskan tentang masalah bid'ah dan apa yang berkaitan dengan perkara itu. Ya. Di bab yang ke-8 sudah diterangkan dari bahaya bid'ah. Maksudnya bid'ah itu lebih berbahaya ya, lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Itu sudah kita terangkan dari uraian berapa sisi dari pembahasan itu. Dan di bab yang ke-9 sudah diterangkan dari bahaya bid'ah yang lain lagi, bahwasanya pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi taufik untuk bertobat kepada pelaku bid'ah. Ya. Diterangkan oleh Syekh bahwasanya Allah menghalangi taubat para pelaku bid'ah. Baik. Ini sudah diterangkan maknanya apa ya? Ya, ini dari bahaya bid'ah juga yang lain yang sudah diterangkan. Di bab yang ke-10 ini masih berkaitan juga dengan masalah bid'ah. Hanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, babu qaulillahi taala, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Bab tentang firman Allah taala, wahai ahlul kitab, mengapa kalian berbantah-bantah tentang Nabi Ibrahim? Ya, sampai pada firman-Nya, dan sekali-kali beliau tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Ya. Jadi ayatnya panjang di sini ya, diterangkan di ayat surah Al-Imran ini ayat 65 ya, sampai ayat ke-68. Ya, ada 3 ayat sebenarnya ya. Kalau di ayat lengkapnya dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu ayat lengkapnya ya. Nah. Baik. Jadi hubungan ayat ini dengan kitab Fadlul Islam, di sini Syekh
membawakan ayat seputar agama Nabi Ibrahim alaihissalam, seputar agama Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Ibrahim itulah agama Islam yang bermakna umum, ya, yang bermakna umum, karena diantara dari makna Hanifiyah yang sudah diterangkan di kitab Al-Qawaidul Arba'ah, ya, di antara makna Al-Hanifiyah itu ada yang bermakna Al-Islam, bermakna umum, dia bermakna Al-Islam. Karena agama Nabi Ibrahim itu yang dikatakan agama Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu ada dua makna, ya. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus, ya. Ada yang bermakna keislaman secara umum, dan ada yang bermakna yang condong kepada tauhid, ya, yang berpaling dari kesyirikan. Itu dua makna dari Al-Hanifiyah. Ya, hubungan agama Nabi Ibrahim dengan agama Islam sangat jelas sekali, ya, dari sisi itu, ya. Dan Islam ini secara asalnya sama dengan asal dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bermakna keislaman, yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Baik. Ya, ayat ini ada sebab turunnya diterangkan oleh para ulama, ya. Nah, kisah turunnya ayat ini yang diterangkan tadi itu, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim, ya, wahai ahlul kitab, mengapa kalian berbantah-bantah pada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah berlalunya masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ha antum haula'i hajajtum fi malakum bihi ilm. Ya. Nah, beginilah kalian sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui saja. Nah, kenapa kalian bantah-membantah pada perkara yang kalian tidak punya ilmu padanya? Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan juga Nasara, tapi beliau adalah seorang yang muslim, yang hanif, ya. Dan beliau tidaklah masuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, itu ayat lengkapnya, ya, dari bab yang ke-10 ini. Jadi di sini diterangkan juga dari hubungan bab tadi sudah diterangkan antara agama Nabi Ibrahim dengan agama Islam, karena agama Nabi Ibrahim secara asalnya itu sama dengan agama Islam, ya, yang condong pada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Ya. Sini semakin dipertegas lagi dari agama Nabi Ibrahim tersebut. Walaupun ini akan dibahas juga di kitab yang lain, ya, di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ya. Nah, dan juga di sini diterangkan kepada kita dari bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu diterangkan sebab turunnya ayat ini, ya, dalam riwayat, ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Datang orang-orang Nasara dari Najran, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang juga para rahib dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka ini berbantah-bantah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, kata para rahibnya itu, ya, Ibrahim itu
Ya, tidaklah lain dia kecuali orang Yahudi. Kata orang Nasara, Ibrahim itu tidaklah lain kecuali dia orang Nasara. Ya. Jadi begitu ya. Yahudi bilang Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasara bilang Nabi Ibrahim itu orang Nasara. Mereka saling berbantah-bantah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunlah ayat ini. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berbantah-bantah pada Nabi Ibrahim sedangkan Taurat dan Injil tidaklah turun kecuali setelah beliau? Ya, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal dengannya? Ya. Nah, diterangkan oleh ahli tafsir ya. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu jaraknya 1000 tahun. Dan jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu jaraknya 1000 tahun. Ya, ini kan tidak mungkin. Orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim dia itu orang Yahudi. Orang Nasara bilang Nabi Ibrahim itu orang Nasara. Kalau dia hidup sebelumnya. Ya. Nabi Ibrahim sudah hidup sebelum adanya agama Yahudi, sebelum adanya agama apa? Nasara. Ini kan tidak masuk akal. Itulah dikatakan di akhir ayat, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Ya, coba dipikir-pikir dulu kan kalau bahasa lainnya. Masa kalian bilang Nabi Ibrahim Yahudi? Nasara juga bilang begitu. Nabi Ibrahim Nasara. Nabi Ibrahim sudah ada sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam dan sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ini bantahan-bantahan yang tidak ada ilmu padanya. Itulah tadi ditegur oleh Allah. Ya. Ha antum hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Harusnya kalian itu berbantah-bantah pada apa yang kalian punya ilmu padanya. Falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Mengapa kalian berbantah-bantah pada hal yang tidak ada ilmu pada kalian? Dipahami ya? Nah, kemudian diterangkan lagi setelahnya dari hal yang membantah mereka. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasara. Itu jelas sekali. Ya. Tapi beliau adalah apa? Hanif Muslim. Ya. Seorang yang lurus akidahnya, yang Muslim. Dan beliau bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Ya. Jadi pengakuan di sini itu tidak cukup. Pengakuannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya itu tidak cukup ya. Sampai diperiksa dari dasar dari apa yang mereka katakan di situ. Ya, tidak ada dasarnya, tidak ada bukti. Ya, bahkan sebaliknya sudah diterangkan tadi kan Nabi Ibrahim justru muncul diutus oleh Allah sebelum adanya Nabi Musa yang membawa agama Yahudi dan sebelum adanya Nabi Isa alaihissalam yang membawa agama apa? Nasara. Dipahami ya? Baik. Ini kata para ulama. Kenapa di sini Syekh rahimahullah taala membawakan ayat ini? Penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, di sini ada faedah kata para ulama. Ya. Sama juga seorang kalau dia ngaku Muslim, ya, tapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka itu hakikatnya dia bukan seorang apa? Seorang Muslim yang benar keislamannya. Yang benar apa? Keislamannya. Ya. Kan ada orang yang ngaku dia mungkin dibilang saya ini ahlus sunnah, ya, saya ini salafi. Terus setelah dicek dari amalannya, dari perbuatannya, justru menyelisihi dari ya pokok-pokok akidah misalnya dari as-salaf. Ya. Maka dia bukan dikatakan ahlus sunnah, bukan dikatakan as-salaf. Ya, walaupun dia hanya mengaku saja. Ya, hanya mengaku. Dipahami ini ya. Jadi pengakuan di situ tidak cukup. Kecuali ada bukti dasar yang jelas dalam masalah ini. Sama dengan orang-orang Yahudi di sini.
Ya, dia bilang katanya Nabi Ibrahim itu Yahudi, orang Nasara juga seperti itu. Nabi Ibrahim Nasara. Ya tidak ada dasarnya. Nah, itu hanya pengakuan yang dusta saja. Pengakuan yang dusta tanpa apa? Tanpa ilmu. Jelas ya? Jadi dari maksud penjelasan penulis dalam membawakan ayat yang telah kita bacakan di sini. Ya. Nah, bahkan yang harusnya itu yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim adalah kaum mukminin. Itu diterangkan di surah Al-Imran ayat 68. Ya, setelahnya lagi diterangkan di situ ya. Inna awalan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Semuanya orang yang paling berhak ya pada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau dan Nabi ini Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang apa? Yang beriman. Itulah yang paling berhak yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan orang Yahudi, bukan juga orang apa? Nasara yang hanya mengaku-mengaku. Ya. Dipahami ya? Justru yang lebih berhak itu adalah kaum muslimin. Ya. Yang apa? Agama mereka itu sama dasarnya dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun agama Nabi Musa alaihissalam secara dasarnya dari masa dahulu itu sama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi telah merubah agama Nabi Musa alaihissalam. Dipahami ya? Jadi umat Nabi Musa itu yang hidup di masa Nabi Musa yang beriman pada beliau, ya mereka juga dikatakan Muslim. Dan mereka juga orang yang paling berhak mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi orang-orang Yahudi setelahnya merubah agama mereka. Ya, Taurat mereka rubah. Ya, dipahami ya? Nah, ketika ada perubahan-perubahan seperti itu, jadilah mereka ini bukanlah orang yang berhak mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga Nasara seperti itu. Orang-orang Nasara ya, atau agama Nasara yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang beriman pada beliau itu dikatakan kaum muslimin di masa Nabi Isa alaihissalam. Dan itu orang yang paling berhak juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam karena dasar agamanya sama. Ya, tapi setelah itu orang-orang Nasara merubah Injil, ya, merubah kitab Injilnya. Nah, maka menjadilah mereka orang-orang yang tidak berhak untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bahkan dalam agama Yahudi, agama Nasara, setelah adanya perubahan-perubahan itu terjadi banyak kekafiran, banyak kesyirikan kepada Allah. Mereka sembah Uzair, ya. Kalau di Yahudi ya, mereka sembah Allah, sembah juga Uzair, orang soleh dari Bani Israel. Di agama Nasara mereka sembah Allah, mereka juga sembah Nabi Isa. Ini ajaran-ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena mereka tidak pernah memerintah umatnya untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi telah merubah ya, kitab-kitab mereka. Maka mereka tidak pantas menjadi pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang pantas? Tadi sudah diterangkan oleh Allah. Yang pantas, yang berhak mengikuti agama Nabi Ibrahim, itulah pengikut beliau alaihissalam dan juga Nabi Muhammad serta orang-orang yang beriman. Ya, dipahami ya? Baik. Mungkin dari penjelasan bab yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Ya, di sini beliau bawakan ada 2 ayat dan 3 hadis ya. Ada 5 dalil penjelasan tentang bab ini. Satu ayat tadi sudah kita terangkan ya. Satu tempat tadi sudah diterangkan dari ayat surah Al-Imran ayat 65 sampai 68. Itu ada 3 ayat sebenarnya ya. Nah, berikutnya beliau bawakan ayat yang lain lagi ya, penjelasan tentang Islam itu berlepas diri dari orang-orang yang atau membenci dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik.
Dikatakan di situ wa qauluhu ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Dan siapa saja atau tidaklah ada yang membenci, ya, dari agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang telah memperbodohi dirinya sendiri. Ya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilihnya di dunia dan beliau di akhirat dari orang-orang yang apa? Yang saleh. Ya. Jadi di sini diterangkan kepada kita, nah, dari ayat ini penjelasan bahwasanya Islam itu berlepas diri dari orang-orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan agama Nabi Ibrahim itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Ya. Jadi diterangkan di sini, ya, dari sifat orang yang keluar dari Islam ketika dia telah berbuat bid'ah. Ya, dia telah berbuat apa? Bid'ah. Itu arahan dari arah penjelasan penulis di sini, ya. Beliau ingin singgung dari orang-orang yang membenci agama Islam sehingga dia keluar dari penamaan Islam dengan berbuat bid'ah. Dengan berbuat apa? Perkara-perkara baru dalam agama ini. Ya. Dan sudah diterangkan di bab sebelumnya, ya, bahwasanya bid'ah itu kan ada dua macam. Bid'ah itu kan ada dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Jadi kalau dia misalnya melakukan perkara bid'ah yang mengkafirkan, dia telah dianggap keluar dari Islam secara keseluruhan. Secara apa? Keseluruhan. Jadi kalau dia melakukan bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka itu kata para ulama, dia telah keluar dari Islam, tapi bukan secara keseluruhan, tapi secara apa? Sebagian saja. Ya, secara sebagian. Dan ya, jadi ini dari arah penulis rahimahullah taala menjelaskan ayat yang pertama ini. Dan di sini ada sisi yang lain lagi diterangkan oleh para ulama yang lain tentang sifat orang-orang Yahudi tadi dan orang-orang Nasara, ya. Ya. Ini mirip dengan sifatnya ahlul bid'ah juga. Dari sisi orang-orang Yahudi dan Nasara itu kan berpecah. Ya. Mereka apa? Berpecah dalam agama. Itu kan sering kita baca hadisnya, ya. Umat Yahudi telah terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Umat Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Dan umat Islam kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Jadi yang berpecah-pecah ini itulah, ya, orang-orang yang mengikuti bid'ah. Mereka dari kaum muslimin tapi diancam dengan apa? Dengan neraka. Nah, dari sisi itulah kemiripan mereka dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasara. Dipahami, ya? Jadi tambahan dari penjelasan seputar ayat tadi. Nah, jadi tatkala mereka berpecah dalam agama, itu dianggap mereka telah membenci agama Islam yang mengajak kepada persatuan, yang mengajak kepada apa? Persatuan di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para ulama salaf. Dipahami, ya? Mungkin dari sisi-sisi diterangkannya dari para ulama seputar masalah ini. Ya. Jadi ayat ini dari sebagai tambahan juga dari penjelasannya akan keutamaan Islam. Maksudnya Islam itu kan tidak butuh kepada apa? Kepada bid'ah, kepada orang-orang yang menganut bid'ah, yang melakukan bid'ah. Dan Islam sudah sempurna. Ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim, yaitu membenci agama Islam juga,
kecuali orang yang apa? Yang telah memperbodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Ya, dan sungguh Allah telah memilih beliau di dunia ini dan sungguh beliau di akhirat dari orang-orang yang saleh. Dari golongan orang-orang yang saleh. Dan Nabi kita kan diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Itu diterangkan di surah An-Nahl ya, ayat 123, 123. Kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan beliau sekali-kali bukanlah ya dari orang-orang musyrik. Nah, jadi sama ya antara agama Islam dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dari sisi asal agamanya. Ya, dari sisi asal agamanya. Ya. Dan Islam itu kan dari sifatnya dia mengumpulkan dari pokok-pokok agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah diterangkan ya. Nah, yang condong pada tauhid dan berpaling dari apa? Dari kesyirikan. Walaupun dari cabang-cabang syariatnya mungkin berbeda-beda, tapi dari sisi asal agamanya itu sama antara agama Islam yang dibawa Nabi SAW dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ini ya. Baik. Jadi ini sisi pendalilan di ayat yang kedua. Berikutnya beliau bawakan sini hadis. Kata beliau rahimahullah taala, wa fihi hadithul khawarij wa qad taqaddama. Ya. Dan pada as-sahih juga ada hadis tentang masalah al-khawarij. Dan ini sudah berlalu penjelasannya ya. Ya, Nabi terangkan di situ dari sifat khawarij itu adalah apa? Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah ya menembus apa? Sasarannya. Ini hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, sudah kita baca di bab sebelumnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Orang Khawarij itu ada silap pendapat di kalangan ulama ya. Apakah mereka muslim atau kafir? Ya. Kalau hadis-hadis yang telah kita baca dikatakan kan tsumma la yauduna ilaihi. Lanjutan hadisnya ya. Kemudian mereka tidak kembali. Nah, dari situ para ulama ada yang berpendapat orang Khawarij ini hukumnya apa? Hukumnya kafir. Karena mereka tidak dikatakan kembali kepada Islam. Tapi sebagian ulama yang lain mereka berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij mereka masih muslim. Mereka masih apa? Masih muslim, hanya masuk dalam golongan ahlul bid'ah. Golongan ahlul bid'ah. Ya. Baik. Dan ini sudah kita singgung kadang di sebagian majelis ya. Seorang dia dikatakan ahlul bid'ah itu kan ketika dia melakukan satu dari tiga perkara. Satu dari tiga apa? Perkara. Yang pertama, ketika dia menyelisihi dari usul akidah ahli sunnah atau usul akidah as-salaf. Lihat seperti Khawarij ini kan. Di antara usul akidah as-salaf misalnya apa? Mendengar dan taat kepada apa? Pemerintah, muslim yang syar. Sepanjang itu kebaikan, wajib apa? Kita dengar dan taat. Nah, orang-orang Khawarij dia selisih di situ. Ya. Maka masuklah dia dari golongan apa? Ahlul bidah. Itu satu di antara ukuran ya. Atau ukuran yang kedua, seorang dikatakan ahlul bidah itu ya, ketika dia menyelisihi pada perkara cabang. Ya, dari usul akidah tadi itu pada perkara cabangnya, dan dia perbanyak penyelisihan di situ pada perkara-perkara cabang. Ini kita harus bahas ya nanti ya masalah usul akidah. Yang tadi kan sudah dibahas oleh Ustaz Hasan ya. Itu pelajaran pokok itu dari usul akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan antara as-salaf dengan selain apa? Salaf. Yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah.
Ini tadi contohnya sudah diterangkan. Itu ukuran yang kedua. Ketika dia menyelisih pada perkara-perkara cabang dan dia perbanyak penyelesaian tersebut, itu juga bisa masuk kepada apa? Ahli bid'ah. Atau yang ketiga, satu di antara juga dari ciri ahli bid'ah, ya, dia menyelisih pada perkara cabang tadi itu dan dia bangun di situ loyalitas. Ya, dia bangun padanya apa? Cinta dan benci, ya, di atas perkara itu. Siapa yang ikut saya, dia cintai misalnya. Siapa yang tidak ikut saya, dia apa? Dia tahdir. Nah, itu dari ciri ahlul bidah. Dari ciri ahlul bidah. Dia menyelisih perkara-perkara cabang, tapi dia bangun padanya di situ apa? Loyalitas, cinta dan benci karena perkara itu. Ini perlu kita pelajari, ya. Apa itu usul akidah Ahlussunnah, usul akidah as-salaf, apa itu cabang-cabangnya? Ini perlu kita pelajari. Ada buku-buku di sini yang menjelaskan tentang pokok-pokok usul akidah as-salaf. Ya, dari situ akan terbedakan nanti. Dari situ akan terbedakan, ya, mana yang dikatakan ahli sunnah yang sebenarnya dan mana yang dikatakan apa? Hanya mengaku saja ahli sunnah, tapi dia bukan apa? Ahli sunnah. Itu banyak sekarang kita lihat, ya. Hanya penampilan saja dikira ahli sunnah, padahal akidahnya bukan ahli sunnah. Ya, ini ada pada mereka, ya, terlihat, baik itu pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ya. Ini perlu kita pelajari dari pokok-pokok akidah salaf. Ya, penting untuk dipelajari, ya, dalam masalah ini. Baik. Jadi ini hadis yang kedua, ya. Dalil yang keberapa tadi? Yang kedua, ya. Beliau isyaratkan tentang hadis Al-Khawarij yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Ya. Kemudian beliau bawakan di sini, ya, dalil yang berikutnya yang ketiga. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, qala inna ala abi fulan laisu li bi awliya, ya, inna ma awliyai al muttaqun. Dalam as-sahih juga, masih dalam sahih Al-Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, ya, inna ala abi fulan laisu li bi awliya. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu, ya, mereka bukanlah wali-waliku, maksudnya bukanlah kecintaanku. Ya. Sesungguhnya wali-waliku itu, kata Nabi, ya, kecintaanku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Ya. Nah, di sini singgung lagi kepada kita, ya. Ya, sebelum kita jelaskan hadis ini kata para ulama sebenarnya ada dua lafaz, ya. Hanya di sini Syekh rahimahullah taala menggabungkan dua lafaz tersebut. Lafaz yang pertama itu, saya bacakan lafaznya di sini, ya. Dikatakan inna ala abi fulan laisu li bi awliya. Ya. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Jadi ada tambahan itu, ya. Ya. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu, ya, bukanlah dari kecintaanku, atau sesungguhnya waliku, kecintaanku, ya, adalah kepada Allah dan orang-orang yang soleh dari kalangan kaum mukminin. Itu lafaz hadis dari Amr ibn al-As, riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Ya, hadis yang kedua di sini diterangkan oleh para ulama, ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, inna awlan nasi bi al-muttaqun haitsu kanu wa man kanu. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling berhak kepada, kata Nabi, adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, dimanapun dia berada. Dimanapun dia apa? Dia berada. Dipahami, ya? Jadi ini lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua. Ya. Jadi penulis di sini, saya ulang tadi, ya, penulis di sini menggabungkan dua hadis. Ya. Satu dari riwayat Al-Bukhari Muslim, satu dari riwayat Imam Ahmad. Ya, dengan sanad yang hasan.
Ya, jadi potongan yang pertama tadi itu inna ala abi fulan laisu li awliya, ini satu hadis. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim tadi ya, dari Amr bin Al-As. Adapun lafaz yang kedua innama awliya'i al-muttaqun, itu potongan hadis yang lain. Ya, dari riwayat Ahmad ya, yang sudah diterangkan tadi dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang hasan. Ya. Dipahami ya? Baik. Ya, jadi hadis ini hari faedah pokoknya penjelasan sini ya. Bahwasanya ya, yang menjadi kecintaan Nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang soleh dari kalangan kaum mukminin. Adapun kalau hanya dia mengaku dari keluarga Nabi misalnya, tapi dia bukan orang yang soleh, pelaku maksiat, maka itu hakikatnya dia bukan dari kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah anak Nabi Nuh itu kan, dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada anak Nabi Nuh kan yang tenggelam itu, karena dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh berdoa kepada Allah di waktu setelah badai itu ya. Ya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ya. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun wa yusalih. Nabi Nuh alaihi salam memanggil ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku ini dari keluargaku yang kafir tadi itu ya, yang meninggal tenggelam. Ya. Wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim. Ya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena dia adalah amalan yang tidak saleh. Nah, perhatikan di sini ya, ini ayat mirip dengan hadis yang telah dibacakan tadi. Jadi sekadar dia hanya mengaku, oh saya ini dari pengikut apa ahli sunnah misalnya, dari pengikut as-salaf. Tapi dilihat dari perbuatannya misalnya, kelakuannya, akidahnya, manhajnya, ya tidak mengikuti jalan as-salaf, maka itu tidak cukup. Hanya mengaku seperti itu ya, hanya mengaku seperti itu. Sama dengan orang yang mengaku, oh saya ini keturunan Nabi SAW, ya. Tapi lihat dari perbuatannya, ya tidak menggambarkan dari apa? Dari umat Nabi SAW yang taat pada Allah dan Rasulnya, bukan dari golongan orang-orang yang bertakwa, ya, atau dari kalangan orang-orang yang soleh, dari kalangan kaum mukminin. Jadi hanya pengakuan tidak cukup, ya, tidak cukup. Walaupun dia bilang Habib, ya kan sekarang ada istilah-istilah seperti itu ya, ya Habib Fulan, Habib Fulan. Kalau sudah Habib itu berarti dari keturunan siapa? Nabi SAW. Ya, lihat saja dari perbuatannya. Kalau memang cocok dengan tuntunan Islam, maka dia dimuliakan dari keluarga Nabi SAW. Kalau terbukti memang ya nasabnya benar. Ya. Tapi kalau tidak benar, perbuatannya juga menyelisih syariat, maka itu hakikatnya bukan apa? Dari keluarga Nabi SAW. Karena tadi dalilnya diterangkan mirip dengan anak Nabi Nuh alaihissalam itu. Nabi Nuh bilang ini anakku. Kata Allah, bukan, itu bukan anakmu. Ya, secara apa? Hukum syariat. Innahu amalun ghairu shalih. Itu amalan yang tidak saleh. Dipahami ya? Yang dihubungkan tadi ya. Di sini Syekh bawakan hadis ini untuk menjelaskan tadi lagi. Untuk menjelaskan ya, sisi pendalilan yang sudah diterangkan di awal tadi itu. Sekadar pengakuan saja, ya, itu tidak cukup.
Ya, sama dengan orang Yahudi, Nasara itu kan mengaku seperti ini, seperti itu tadi ya. Itu tidak cukup. Sampai dilihat dari apa yang mereka perbuat, akidahnya bagaimana, amalannya bagaimana. Dipahami ya? Baik. Demikian pula dari orang-orang Khawarij. Ya, di antara mereka ada yang ngaku juga ahli sunnah. Setelah dilihat, mereka bukan apa? Ahli sunnah. Nah, yang ketiga juga ini bantahan. Ada yang mengaku dari keturunan Nabi misalnya, dari Habib ini. Setelah dicek, ya, perbuatan atau akidahnya bukan seperti apa yang Nabi SAW dan para sahabat ajarkan. Maka hakikatnya mereka bukan apa? Bukan keturunan Nabi. Dipahami ya? Bukan kecintaan Nabi SAW. Nabi itu hanya cinta kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh dari kalangan kaum mukminin. Dipahami ya? Baik. Terus sekarang dalil yang keempat. Ini panjang ya sedikit. Kita baca. Kata beliau rahimahullah taala, wa fihi aidan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da as-sahabati qala amma ana fala aqul al-lahm wa qala al-akharu amma ana ya fa aqum wa la anam wa qala al-akharu amma ana fala atazawwaju an-nisa wa qala al-akharu amma ana fa asum wa la uftir fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinni aqum wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa wa aqul al-lahm faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Dalam as-sahih dari riwayat Al-Bukhari Muslim, maksudnya dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Nabi SAW pernah disebutkan pada beliau sebagian dari sahabat yang datang ke rumah beliau SAW ketika itu. Ya. Di sini diterangkan ada 4 orang ya. Di hadis yang lain hanya 3 orang. Jadi salah seorang dari mereka berkata, adapun saya tidak akan makan daging. Ya. Berkata lagi yang lain, yang kedua, adapun saya, ya, kata dia, saya akan salat malam, tidak akan tidur. Berkata lagi yang ketiga, adapun saya tidak akan menikah sama perempuan. Sudah 3. Yang keempat berkata lagi, adapun saya akan berpuasa, ya, tidak akan berbuka. Ya. Kata Nabi SAW, akan tapi aku salat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah dengan perempuan, serta aku makan daging. Kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Ini syahidnya pada lafaz terakhir itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Jadi hadisnya ada beberapa riwayat ya. Di riwayat yang lain diterangkan ada 3 orang datang. Ya. Tidak ada penyebutan makan daging di situ. Yang pertama hanya bilang dia akan salat ya sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang kedua dia bilang dia akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Dan yang ketiga dia bilang tidak akan menikah. Itu lafaz yang lain ya diterangkan. Di sini beliau sebutkan ada 4. Ya, itu ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Baik. Nah, jadi ini kan diterangkan di sini ya. Ini kan bentuk gulu ini dalam agama. Berlebih-lebihan, menyelisih apa? Sunnah. Ya. Sunnahnya kan orang makan daging. Tidak ada masalah, daging itu kan halal. Kenapa ada yang mau haramkan kan makan daging? Kalau misalnya dibilang makan daging bisa melalaikan dan seterusnya, itu kembali kepada orangnya, bukan kembali kepada hukum agama misalnya kan? Iya. Dipahami ya? Sepanjang dagingnya daging yang halal tentunya kan? Bukan daging yang diharamkan. Ya, adalah hal yang dibolehkan. Baik. Ada syariat akikah, ada syariat kurban. Itu kan dari hikmah-hikmah syariat. Ya, padanya ada daging yang dimakan dari hewan yang halal dimakan.
Dipahami ya? Maka tidak boleh seorang dia haramkan dirinya memakan apa? Daging. Sama juga yang kedua tadi. Dia bilang saya akan salat semalam suntuk, tidak akan tidur. Ini dari hal yang menyelesaikan sunnah Nabi SAW. Nabi kan sunnahnya bagaimana? Di malam hari itu beliau salat, beliau juga apa? Tidur. Ya, beliau tidur di awal malam, bangun di pertengahan malam, salat sampai sepertiga apa? Malam, bahkan sampai seperenam malam. Ada sebagian riwayat seperenam malam terakhir beliau tidur sedikit sampai salat subuh. Dipahami ya? Itu sunnah Nabi SAW. Beliau beri contoh ya, salat sunnah salat malam yang paling baik itu adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tidur di awal malam, kemudian bangun ya di pertengahan malam, salat di situ ya sampai seperenam malam. Ini masuk sepertiga malam terakhir ya. Setelah itu beliau tidur sampai waktu apa? Subuh. Itu salat yang terbaik ya. Sama juga puasa seperti itu. Nabi tidak pernah puasa terus menerus ya, sepanjang tahun, tiap hari begitu ya, tanpa ada berbuka. Beliau ada puasa, beliau terangkan syariat, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis misalnya ya. Ada puasa-puasa yang disyariatkan. Tidak berpuasa setiap hari, kecuali di bulan Ramadan atau di bulan apa? Sya'ban, pada sebagian riwayat ya. Baik. Demikian pula masalah menikah. Ya, Nabi punya istri. Ya. Bahkan beliau bukan satu istri saja. Beliau wafat, beliau tinggalkan ada 9 istri. Ada 9 apa? Istri. Tapi ini bukan hal yang dicontoh ya dari umat. Ya. Kalau umatnya hanya diperbolehkan maksimal hanya 4 saja batasnya, tidak boleh melebihi daripada itu. Baik. Ya. Tadi sebenarnya pada ayat atau pada lafaz hadis yang terakhir tadi itu dikatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci akan sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, di sini diperhatikan dari perkataan Syekh rahimahullah taala yang terakhir ya. Kata beliau, "Fata'ammal idza kana ba'du sahabati arada at-tabattul lil ibadah qila fihi hadzal kalamul ghalid." Ya, wa summiya fi'luhu rughuban anis sunnah. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah wa ma dhannuka bi ghairi sahabat. Kata Syekh rahimahullah taala, maka perhatikanlah ya, jika sebagian sahabat yang ingin fokus tadi itu ya, nah at-tabattul, kalau bahasa kita mungkin itu dia menjomblo ya, tidak mau menikah, hanya untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi tegur mereka dengan perkataan yang apa? Yang keras. Ya, wasummiya fi'luhu rughuban anis sunnah. Dan perbuatan tadi itu dinamakan hal yang apa? Membenci kepada sunnah. Ya. Jadi ketika dia ingin lakukan tadi itu, dia tidak makan daging. Apa tadi yang kedua? Dia akan salat, tidak akan tidur. Yang ketiga, dia tidak menikah. Yang keempat, dia berpuasa, tidak akan berbuka. Ya. Ini namanya apa? Membenci sunnah namanya. Ya, menyelisih sunnah. Bulu kan dalam agama. Maka kata Syekh, "Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah." Ya, maka bagaimana sangkaanmu ya dengan selain daripada ini, dari perkara bid'ah yang lebih besar lagi daripada itu ya. Itu kan lebih pasti dilarang lagi oleh Nabi SAW. Wa ma dhannuka bi ghairi sahabat. Dan bagaimana sangkaanmu? Apa sangkaanmu jika yang melakukannya itu selain apa? Selain sahabat. Sahabat saya sudah ditegur seperti itu. Ya. Perhatikan sahabat Nabi ya. Ini sahabat ini.
yang datang tadi itu kan, 4 orang tadi itu. Nabi sudah ucapkan kalimat yang apa? Yang keras. Apalagi kalau dia bukan sahabat Nabi, yang jauh zamannya dari Nabi SAW. Maka ini hendaknya apa? Senantiasa terus diingatkan. Ya, harusnya senantiasa terus diingatkan dengan peringatan yang keras. Ya. Jadi Nabi sini berlepas diri ya dari orang yang membenci kepada apa? Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Dan juga padanya dari hadis yang telah kita bacakan penjelasan dari bahaya ekstrim dalam agama ya. Tidak boleh seorang berlebihan beribadah tanpa ada dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya. Dan dari hadis ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya niat yang bagus ya dari pelaku bidah itu tidak cukup. Ini kan perbuatan bidah sebenarnya ini. Ya, tidak makan daging, salat malam terus, tidak tidur, tidak menikah. Apalagi tadi yang keempat, berpuasa terus menerus, tidak berbuka. Ini kan perbuatan apa? Bid'ah. Niatnya bagus untuk beribadah kepada Allah, untuk fokus. Tapi ini tidak cukup ya, niat yang seperti itu. Dipahami ya? Nah. Dan di sini juga ada pelajaran kepada kita kewajiban mengambil agama itu ya secara global dan secara terperinci. Jadi belajar itu dipelajari lengkap. Jangan diambil sebagian-sebagian saja. Oh, dia tahu ada syariat puasa, ada syariat salat malam. Ya. Tapi lain cara mengamalkannya. Ya, makin dari hal yang apa? Yang tercela. Dipahami ya? Baik. Dan di sini juga ada pelajaran kepada kita, peringatan akan besarnya bahaya bid'ah ya. Dari bahaya apa? Bid'ah ini, karena bid'ah itu bisa dianggap seorang itu membenci apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari apa? Golonganku. Jadi ini mirip tadi dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi ya. Jadi siapa yang berbuat bid'ah dalam agama, kalaupun dia mengaku ya ahlu sunnah ya sebagai as-salaf, tapi ketika dia melakukan bid'ah, itu artinya dia bukan ahlu sunnah, dia bukan salaf, dia bukan pengikut Nabi SAW. Justru sebaliknya, dia dianggap sebagai orang yang apa? Yang membenci agama Nabi SAW. Seorang dia benci kepada sunnah itu dengan dua macam. Ya. Seorang dia membenci sunnah itu dengan dua macam, kata para ulama. Ada bentuknya dia berpaling dari keyakinan yang benar, atau dia menganggap bahwasanya ya ada tuntunan yang lebih baik ya daripada tuntunan Rasulullah SAW. Maka ini hukumnya kafir, kata para ulama. Ya, hukumnya kafir, dia bukan seorang muslim. Nanti kita akan lewat di kitab yang lain ya, di Nawaqidul Islam. Di antara pembatal keislaman, seorang dia berpaling dari agama dan dia meyakini bahwasanya ada tuntunan yang lebih bagus ya daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk berpaling juga. Tapi ini berpaling yang mengkafirkan pelakunya. Ada bentuk yang kedua ya, dari bentuk dia berpaling dari sunnah, dari agama ini ya, bentuknya dia mentakwil. Ya, dia mentakwil dari sebagian perkara agama ini. Ini kata para ulama ya, tidak dikafirkan. Baik. Nah, dipahami ya? Baik. Bagian dari sedikit tambahan-tambahan yang bisa dijelaskan di bab yang ke-10 ini ya, seputar dari kitab Nawaqidul Islam ini. Baik, waktunya sudah lewat ya. Kita akhiri majelisnya. Dan jika ada kurang mohon dimaafkan. Insyaallah berikutnya kita masuk di bab yang ke-11 dari pembahasan buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.